Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa mardatillah. Nas'alullah ta'ala afwa wal afwata wal istiqamata wal ikhlas wa husnal khatimah wa salamata ad-darain wa yahfazana min jami'il afati wal ahad. ويجمعنا سنة طلوعنا في خير ولطف وعافية ويجمع بيننا وبين مكة المدينة سريعا ويدخلنا الجنة من الأبرار بغير سبل هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات مشارق الأرض ومغاربها ووالدنا وشيخنا أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وأدام الله النفع بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab as-salati ila an qala. Kita masuk pada pembahasan bab salat. Kitab as-salati tentang salat. Masih dengan kitab At-Taqriratus Sadidah ya, fil Masailil Mufidah. Kita tentu dalam pembahasan sholat nanti ada kita sudah mulai masuk ke pembahasan bukan sekedar sah dan batal, bukan masalah sempurna dan tidak sempurna, tetapi nanti lebih dari itu kita coba membahas sedikit tentang sholat versi masuk ke tarikatnya, kemudian menurut sampai ke hakikat, syukur-syukur sampai ma'rifat gitu. Supaya bukan sekedar sholat gerakan, namun kita menghayati dan memahami apa yang kita gerak-gerikkan dalam gerakan sholat, ucapan maupun yang dilakukan oleh hati. Kita mulai dari ta'rifus sholati lughatan, pengertian sholat menurut bahasa. Kata beliau, ad-du'a'u ta'rifus sholati lughatan ad-du'a'u. Pengertian atau definisi sholat menurut bahasa adalah ad-du'a, doa. Jadi sholat menurut bahasa artinya kita sedang berdoa. Apa? Waqila ad-du'a'u bi khairin. Yang dimaksud kata qil atau sebagian ulama mengatakan ad-du'a'u bi khairin, yaitu mendoakan sesuatu dengan doa yang berisi kebaikan, mendoakan kebaikan itu secara bahasa. Maka ketika kita berdoa kemudian kita atau diundang membaca doa lalu kita mengatakan ayo kita sholat, itu sah-sah saja secara pengertian bahasa, menurut bahasa. Jadi berdoa itu dalam kitab Mabadi Awaliyah ataupun kitab Sa'adah dijelaskan bahwa talabus syai'i minal adna ilal a'la. Doa itu memohon sesuatu kepada yang lebih tinggi daripada orang yang meminta. Doa adalah memohon sesuatu daripada yang rendah ke yang tinggi. Kita hamba Allah yang rendah, yang kecil, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya talabul adna, talabus syai'i minal adna ilal a'la, yaitu memohon sesuatu dari yang rendah kepada yang maha tinggi, kepada yang maha memberi dan seterusnya. Nah, kemudian pengertian menurut syara supaya kita mengetahui sholat itu betul-betul dari akarnya. Dari ya tadi kemarin sudah kita bahas wudunya, kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam wudu, hal-hal yang dimakruhkan, apa yang membatalkan dan seterusnya. Kita juga mengetahui sholat secara bahasa dan secara syariat. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat Islam sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bis taslimi ghaliban.
Sholat menurut syara adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini pengertian secara biasa, atau menurut ulama, kebanyakan ulama mendefinisi sholat adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara pengertian fikih seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, ketika ada orang yang sholat kemudian dia tidak membaca suratul Fatihah, padahal Fatihah itu termasuk rukun sholat. Pertanyaannya, apakah sah sholatnya sah atau batal? Maka orang sebagian menjawab batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan satu rukun daripada rukun sholat. Karena membaca Fatihah adalah rukun. Rukun itu wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena belum dikatakan sholat. Wong sholat itu pengertiannya ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dia belum salam. Baru dia akan batal ketika selesai salam, karena baru itu dikatakan sholat secara utuh. Kalau di pertengahan tidak, kata sebagian orang gitu ya. Tetapi kita tetap mengatakan ini kalau terbatas daripada pengertian sholat secara syariah. Lalu bagaimana kalau thariqat misalkan? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi syariat itu kan akan melahirkan hukum fikih secara zahir, dan ada yang batin. Itu syariat namanya. Syariat itu asal katanya syara'a, atau syari' artinya jalan yang sudah agama tentukan, yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan, untuk kita gunakan panduan sebagai ibadah, panduan kita dalam beribadah. Di dalam syariat inilah yang menentukan, yang pembahasannya sah, batal, halal, haram, dan seterusnya. Nah, dalam pembahasan thariqat pun, thariqah kalau bahasa kita itu, thariqah pun artinya jalan. Tetapi bedanya apa gitu? Kalau syariat hanya kita mengenal sah batal. Kalau sudah masuk ke makom agak tinggi, naik ke level lebih tinggi, itu nanti masuk ke level thariqat. Maka kita sholat bukan sekedar, mohon maaf, gerakan yang kita sudah hafal, saking hafalnya cepat sholatnya gitu ya. Mohon maaf, seperti itu bahasa sederhananya. Itu kalau sudah naik ke level thariqat, maka dia akan sholat lebih daripada tatanan syariat. Dia bukan sekedar memperhatikan sah dan tidaknya, dia akan masuk ke substansinya, mendalami makna sholatnya. Dia akan ketika bacaan sholat takbir misalkan Allahu Akbar, bukan sekedar mengangkat tangan kemudian mengucapkan Allahu Akbar, tapi meresapkan dalam diri Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Berarti kalau Allah besar, saya ini kecil gitu. Kalau Allah besar, kalau Allah Maha Besar, maka saya ini kecil. Dia kembalikan ke dirinya. Segala makna yang di dalam sholatnya dia tahu maknanya, dia tahu artinya, bahkan dia tahu menghadirkan hatinya selalu dalam sholatnya. Maka inilah yang dikatakan sholatnya bukan sekedar ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu kebiasaan sudah itu. Tapi kalau sudah naik ke level itu, nanti tentu sholat orang yang semacam ini pasti dipastikan syariatnya sudah benar, kemudian dia thariqat. Apalagi nanti masuk ke level hakikat, itu hakikat sholat seperti apa, baru yang terakhir dia akan ma'rifat. Tentu kita butuh perlahan gitu ya, karena masih belajar. Maka yang penting kita sudah mengetahui ilmunya. Secara syariat tentu kita tahu dulu sholat menurut bahasa tadi doa kebaikan, kemudian sedangkan menurut syariat yaitu ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara umum sudah pasti orang tahu. Kemudian tetapi dalam pengertian akwal af'al dalam sholat itu, akwal itu ucapan, af'al itu perbuatan, ucapan kita, perbuatan kita. Bagi orang yang kita masuk ke level 3 lah. Ini sekedar pemantik lah ya, sebagai pemancing dulu lah gitu, supaya kita semangat dalam mengaji. Kalau sudah masuk ke hakikat, sholat tersebut
dia akan memaknai dirinya. Aqwal itu ucapan. Kita yang berucap, namun yang memberikan kita kekuatan dalam berucap, mampu kita berucap karena Allah yang memberikan kekuatan. Maka dia akan kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kami kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat itu bahasanya tidak bisa mungkin kita sholat kalau tidak Allah gerakkan kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita kembalikan kepada Allah. Berarti Allah lah yang menggerakkan mulut saya, lidah saya, hati saya, gerakan saya ini untuk sholat. Jadi orang itu tidak akan sombong, merasa diri dia yang beramal. Nah, itu masuk ke tatanan hakikat. Jadi ketika hakikat kita sholat, maka kita kembalikan kepada Allah. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan kita kekuatan untuk berbicara, mengucapkan bacaan-bacaan sholat, yang melakukan gerakan-gerakan sholat, sehingga akan timbul sholat yang disebut dengan sholatul dawam, yaitu sholat secara terus menerus, dia tidak akan berhenti, ingat. Maka orang-orang tua dulu ketika mengajar kami, ya, ini perbedaan kalau ulama yang ada sedikit memasukkan hakikat di dalam pembelajarannya. Dulu ketika kita diajarkan surah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau orang-orang tua dulu itu pasti mengingatkan jangan lupa sholat, ya. Itu masih syariat. Masih syariat dalam konteks pentingnya sholat dalam kehidupan. Beliau selalu mengingatkan kita, orang-orang tua kita dulu, jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa sholat. Langsung ke kalimat sholat. Ibadah itu identik dengan sholat. Tetapi kalau ulama-ulama yang bahasanya yang lebih awal dari kurun yang lebih awal, itu beliau mengartikan ya'bud itu beribadah, artinya mengingat Allah. Jangan lupa ingat Allah, ya. Jadi mengingatkan anaknya beda dengan ulama mutakhirin ataupun orang tua kita yang saat inilah seperti itu. Kalau orang-orang tua dulu yang betul-betul ya sudah makomnya mengaji, bukan sekedar syariat seperti kita, dia sudah mengingatkan anaknya dengan kalimat jangan lupa Allah ya nak, gitu. Jadi kalau sudah nggak lupa Allah, maka sholat itu mudah bagi anak itu melakukan. Jadi itu sekedar sebagai sekali lagi sebagai pemantik buat kita bahwa sholat kita ngaca dari kita mudzakarah ini, saling mengingatkan bahasanya. Apakah selama ini saya sholat sesuai dengan syariat, ataukah sudah masuk ke level yang thariqat, ataukah ke hakikat, gitu. Nah, itu kembali ke kita semua. Kalau memang sholat kita sesuai syariat, alhamdulillah, berarti sudah sedikit tidak akan mengilmukan seperti itu. Nah, nanti kita sambil masuk ke situ. Jadi secara umum itu sholat pengertian secara syariatnya tadi, aqwal itu ucapan-ucapan, ada bacaan dalam sholat, dan tidak banyak, hanya ada 5 yang harus dihafal bacaannya. Selainnya itu tidak harus dihafal. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu sunnah dibaca, walaupun tidak dibaca sah sholatnya. Yang pertama itu kan yang wajib Fatihah, yang rukun qauliyatnya, ucapan yang harus diucapkan, bacaan yang harus dibaca dalam sholat, Fatihah. Yang kedua yang pertama tadi takbir, ya. Takbir itu wajib bacaannya, bukan angkat tangannya. Allah takbiratul ihram, tapi Allahu akbar. Kalimat Allahu akbar itu ucapan. Masa nggak hafal itu kan? Nah, takbir. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca sholawat. Wajib itu baca sholawat di tahiyat terakhir, ya. Di tahiyat terakhir. Kalau sholatnya 2 rakaat berarti di tahiyat kedua. Kalau 3 rakaat terakhir intinya, ya. Baca sholawat, kemudian baca tahiyat. Wajib tahiyat itu, ya. Sholawat, tahiyat, tahiyatul mubarakatus sholawatu sampai akhir. Yang terakhir salam. Itu aja yang bacaan yang dihafal. Maka ketika kami dulu membimbing jamaah mu'alaf yang baru masuk Islam di L4 itu, saya ajarkan mudah sekali. Ibu-ibu yang minggu kemarin masuk Islam angkat tangan, ada yang angkat 5 orang. Jadi ngajarkan sholat hanya bacaan yang 5 tadi. Takbir pasti hafal. Fatihah juga sebagian ada yang hafal, karena rumah mereka ini masjid, ini pura-pura, jadi sering dengar katanya hafal. Di daerah
L4 sana, di blok D pasnya. Sekarang sudah digusur, tempatnya sudah nggak ada kampung di situ. Orang Bali memang. Kemudian setelah Fatihah mereka disuruh hafal sholawat, pasti hafal sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah itu baca tahiyat, baru salam. Itu 5 itu saja yang wajib dibaca. Sisanya gerakan saja. Gerakan ruku ya, sujud itu kan nggak harus baca. Artinya kalau nggak hafal subhana rabbiyal a'la bihamdihi, nggak baca pun sah sholat. Ini kalau kita baca fikih ya, baca fikih, belajar fikih. Intinya yang wajib itu 5. Nah, kemudian supaya masuk ke kitabnya, wa qauluhu ghaliban kharaja bi annahu qad takunu sholatu kattali. Kenapa mengatakan muallif pengarang kitab mengatakan salat itu adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Karena ada salat yang hanya perbuatan saja. Ada salat yang hanya dilakukan gerakan saja. Ada yang tidak gerakan dan tidak ada ucapannya. Nah, mungkin kita nggak tahu sebelumnya surat apa itu. Kata beliau aqwalan la af'alan. Pertama, salat yang hanya ucapan tidak ada perbuatannya. Kata beliau kasolatil janazah, seperti sholat jenazah, cukup bacaan saja, kemudian hanya takbir aja, nggak ada ruku sujudnya, maksudnya beliau di sini. Berarti dia hanya akwal, ucapan, la af'al, tidak ada perbuatannya. Karena sedikit perbuatannya tidak terhitung lah, seperti itu. Sekalipun ada salamnya nanti gitu ya. Tapi yang disebut rukun itu bukan ke kanan dan ke kirinya, tapi ucapan assalamualaikumnya. Kalau noleh kiri noleh kanan itu sunnah hayat namanya. Sunnah hayat itu sunnah yang ketika tidak dilakukan tidak dianjurkan sujud sahwi. Lawanan daripada sunnah ab'ad dalam pembahasan fikih. Nanti kita masuk di situ. Kemudian wa sholatil marbut, sholatnya orang yang terikat. Ada orang yang diikat, kemudian kaki tangannya, dia mau sholat, dia hanya ucapan. Bisa sah bagi dia karena dia dalam keadaan marbut, karena terikat tadi ya. Terserah kesalahannya apa, yang jelas mungkin saja seperti itu ya, kayak orang disalib gitu kan, atau diikat karena sesuatu dan hal itu, berarti dia hanya ucapan saja gitu. Kemudian wal maridil ladzi yujri arkanas sholati ala qalbihi, dan orang yang sakit yang hanya bisa melakukan sholat ketika dia semampu dia melakukan sholat, ataupun dia menggunakan hatinya, sudah tidak bisa pakai kedipan mata, ya sholat pakai hati. Nah, itulah yang makom terakhir ya, sholat dengan hati itu ya. Artinya orang yang thoriqat ma'rifat hakikat ma'rifat itu tetap sholat seperti kita sholat, cuma sholatnya dia kenal siapa yang dia sembah, itu aja bedanya. Kalau kita mungkin sholat ya sholat, mengenal Rabb kita mengenal, tapi tidak sedetail orang-orang yang sudah belajar ilmu tauhid ataupun ilmu ya, kalau bahasa kita sifat 20 ya, sifat yang jaiz, wajib dan seterusnya, itu beda tentunya. Maka kata ulama mutakhirin ya, beliau mengatakan sangat berdosa kita, sangat mohon maaf tidak ada etika kita ketika kita masuk di rumah. Di rumah itu sudah disiapkan semua fasilitas, ada makanan yang lezat, ada sesuatu yang kita inginkan sudah ada di situ. Kita tinggal nikmati. Kita sudah menikmati semua, kemudian kita tidak pernah bertanya siapa yang punya rumah. Kita tidak tahu siapa yang punya rumah, kan sangat tidak etis gitu. Tidak baik, tidak ada sopannya lah gitu. Kita sudah ada di dalam rumah dengan fasilitas mewah, kita nikmati fasilitas itu, kita makan apa yang kita mau makan di situ, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang punya rumah. Seperti itu juga dengan ibadah. Ketika kita ibadah ya ibadah, atau di dunia ini kita memanfaatkan semua fasilitas yang Allah siapkan, tapi kita tidak tahu siapa yang menyiapkan fasilitas itu, kan sangat ya, bahasa kita kurang ajar lah gitu. Kurang ajarnya, artinya kurang adabnya, kurang akhlaknya. Maka melalui bab sholat ini kita coba merenung ke diri kita pribadi masing-masing. Kita sambil belajar, mungkin lebih kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian kita mengenal Rabb kita, Tuhan kita semampu kita ya, karena kita belajarnya masih bertahap seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan pengertian syariat tadi, salat secara syariat, af'alan la aqwalan ka salatil akhrasi. Dia salatnya pakai perbuatan saja, tidak menggunakan ucapan. Adakah orang seperti itu salat? Ada. Siapa? Ka salatil akhras, seperti salatnya orang yang bisu. Jadi orang salat orang bisu itu dia gerakan salat ya salat takbir, ruku, sujud, tapi dia tidak bisa membaca lafaz salat. Maka dia termasuk salatnya hanya perbuatan, tidak ucapan. Sah bagi orang yang akhras. Menunggu dia bisa berbicara nggak akan salat. Seperti itu. Jadi pengertian yang di atas sekali lagi keluar kata-kata salat secara af'al, akwal, ucapan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu keluar dengan sholat-sholat yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, la af'alan wala akwalan. Dia tidak, sholatnya tidak membaca bacaan sholat, dan dia tidak melakukan gerakan-gerakan sholat. Siapakah itu? Kasolatil akhrasi al-marbuti, seperti sholatnya orang yang bisu dan terikat. Sudah bisu, terikat gitu. Atau kalau bahasa kita mungkin sekarang yang agak parah, dia bisu dan lumpuh, tidak bisa bergerak. Ya, seperti itu. Jadi sholat orang semacam ini, maka dia tidak melakukan perbuatan sholat, ruku, sujud, berdiri dan seterusnya, dan dia tidak mengucapkan bacaan sholat karena dia bisu, seperti itu. Maka orang semacam ini, ketika dia sholat, maka silahkan sholat sebisanya. Nah, kemudian supaya kita lebih semangat lagi untuk sholat, ini kita lihat dari kacamata syariat ya, supaya sesuai dengan kitab dulu, baru kita nanti masuk ke fadlus sholati, yaitu keutamaan sholat, supaya kita semakin termotivasi sholat. Mungkin dalam benak kita hanya paling sholat gitu-gitu aja, tapi kalau kita menikmati, mengimani, kemudian mengilmukan, itu akan beda tentu sholat kita. Hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Salat itu adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Ya, rukun Islam kan pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua salat. Wa hiya amududdin, yaitu salat itu adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Bangunan kalau enggak ada tiangnya pasti roboh. Sekuat apapun dasarnya, tauhidnya kuat nih, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian hal-hal yang gaib, takdir dan seterusnya, dia percaya itu, tetapi tiangnya tidak kokoh, maka atap itu tidak akan bisa bertahan lama, bisa hancur. Salat itu ibarat tiang, ya, ibarat tiang agama. Wa fadluha 'azimun kama waradat fihi al-ayat wal qur'aniyah wal ahadits nabawiyah. Keutamaan salat disebut dalam Al-Qur'an dan hadis sangat banyak sekali. Min dzalika, salah satu di antara keutamaan, kata beliau, qaluhu ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu kata Allah dalam surah Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, aqimis sholata, dirikanlah salat. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aqim, yaitu dirikan, bukan lakukan salat. Beda kalimat melakukan itu ata ya'tu, atau bahasa kita melakukan sholat, ya, yaf'alus sholat atau af'alus sholat, saya melakukan sholat, saya mengerjakan sholat. Beda dengan aqimis sholat, mendirikan sholat, itu berarti dia lebih daripada melakukan. Mendirikan itu ada dasarnya, dia harus berwudu dulu, kemudian mendirikan itu harus menghadirkan diri ketika sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat dan seterusnya. Kalimatnya aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Inti sholat apa berarti? Zikir. Karena dalam sholat banyak zikir-zikir bacaan yang dibaca. Yang tadi yang saya sebutkan, yang wajib ada 5. Kemudian itu dari Al-Quran. Wa qaluhu aqimis sholata tarafayin nahara wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat di awal siang dan di akhir siang, di awal siang atau pagi dan di akhir sore atau mau menjelang malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu akan terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan. Kemudian dzalika dzikra lidzakirin, bagi siapa orang yang kebaikannya bisa menghapus kesalahannya,
bagi orang yang zakirin, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah. Itu dengan apa tadi? Dengan media ibadah sholat. Nah, kemudian kalau kita masuk ke hadisnya ya, supaya kita semangat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala alaihi salatu wassalam, innal 'abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan. Sesungguhnya seseorang hamba apabila berdiri sholat, maka terbukalah baginya pintu surga. Ketika seseorang berdiri sholat, itu pintu surga, futihat lahul jinan. Surga itu terbuka, futihat, terbuka lebar. Wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih, dan terbukalah hijab, terbukalah penutup di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasannya. Ya, terbukalah hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi pemisah. Jadi ketika salat, ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puja bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita memuji Allah. Kemudian sampai kalimat ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu sudah kita mengatakan kita meminta pertolongan, kita menyembah kepada Allah, itu langsung, tidak ada jarak. Kita tidak mengatakan sampaikan bahwa saya sedang meminta tolong kepada Engkau, atau kalimatnya tidak langsung. Ini kalimatnya langsung. Maka ketika sholat, kata Rasulullah, hijab dengan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Hijab di sini bukan secara harfiah sebenarnya. Hijab ketidaktahuan kita bahwa yang kita sembah itu selalu hadir, bahkan sekalipun kita tidak sembah. Ya, ibarat ikan. Pernah dengar ceramah bahwa wahai ikan, kamu akan mati kalau tidak ada air. Akhirnya ikan itu berlarian cari air, padahal dia sedang dalam air. Dia akan mencari air, kemudian dia minta tolong supaya jangan mengering, padahal yang dia cari selalu bersama dia, selalu bahkan bukan bersama lagi, selalu ada di dimanapun dia berada, tapi tidak butuh tempat. Itu bedanya. Maka ini yang dikatakan ketika kita sholat, kemudian sholatnya hanya syariat, ya sholatnya tadi gerakan, ya sudah, nggak ada menjiwai, tidak ada menghadirkan dalam hati bahwa anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Bisa melihat apa? Keagungannya, kebesarannya, kasih sayangnya yang begitu besar. Banyak orang yang di luar sana yang Allah berikan kesehatan tapi tidak digerakkan hatinya untuk sholat. Saya alhamdulillah diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukan ketaatan. Syukuri itu, hadirkan hati dalam sholat, maka yakin sholat itu akan beda nilainya dengan hanya sholat gerakan, hafalan, bacaan sama gerakan tadi. Nah, itu mungkin yang perlu sedikit kita ingat ya. Kemudian wastaqbalathul hurul ain. Ini yang secara dunia, secara ini balasannya tentu di akhirat akan kita ketahui. Akan berhadapan langsung dengan bidadari. Ya, jadi ini sebagai motivasi saja ya. Wastaqbalathul hurul ain, yaitu dia dihadapkan dengan bidadari di surga. Di bidadari surga itu bahasanya ketika seorang hamba sholat, ini Rasulullah yang bersabda ya. Kemudian beliau mengatakan malam yamtakhid aw yatanakha, selama seseorang itu sholat posisinya tidak berludah dan tidak mengeluarkan ingus. Artinya bagi orang yang berludah kemudian membuang ingus tanpa sebab dan tidak menggunakan etika adab dalam sholat, maka dia tidak mendapatkan balasan semacam ini. Artinya ketika seseorang ingin membuang liurnya, ada adabnya, bukan sholat langsung beliur saja, meludah gitu ya, ke kiri ke kanan, apalagi kanan sholat berjamaah parah kena orang kan, kiri kanan. Nah, itu lebih tidak ada adabnya, sama Allah udah nggak beradab, sama manusia lebih parah kan gitu. Nah, jadi kalau meludah ke depan, apalagi ke depannya, itu ada caranya. Bagaimana caranya? Ya pakai tangan, sarung tangan, atau pakai lengan ya, lengan baju, atau pakai sejadah. Itu cukup di situ. Kalau memang tidak bisa ditahan, atau hingusnya keluar karena pilek, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, gitu kan, nyata banget nggak ada benar.
Tapi dalam fikih sah nggak sholatnya? Sah. Sah sholat orang seperti dari kacamata fikih sah dan tidaknya. Tapi alatnya secara hakikat tarekat adab, secara apalagi hakikat nggak masuk ke situ. Jadi seperti itu. Jadi selama dia tidak berludah dan tidak membuang ingus sembarangan gitu. Tapi kalau dia pakai adab, ingusnya keluar karena sakit ya dihilangkan seperti itu aja. Pastikan pakai tangan sendiri, bukan tangan temannya kan. Nah, itu seperti itu. Jadi malam yatanakha, malam yamtakhid aw yatanakha. Selama seorang itu sholatnya tidak meludah dan tidak membuang ingus sembarangan, maka Allah akan bukakan tadi pintu surga. Kemudian Allah membuka hijab, terbuka hijab dia dan dengan robnya Tuhannya, kemudian akan dihadapkan dia kepada bidadari surga. Jadi kalau berbicara bidadari, ya karena kita manusiawi ya, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu kesenangan kita itu apa gitu. Ya jadi Allah berikan balasan sesuai dengan kesenangan seseorang. Kalau ya rata-rata lah manusiawi itu pasti tertarik sesama lawan jenis, terutama bidadari di surga. Itu kalau kita baca ciri-ciri bidadari dalam sebuah kitab itu, masya Allah luar biasa. Kalau mereka minum itu saking jernihnya lehernya itu kelihatan air yang masuk, beningnya, dan air laut yang begitu asin. Ketika dia berludah saja sekali itu langsung tawar. Saking hebatnya bidadari surga itu. Kemudian kecantikannya masya Allah. Tetapi ada obatan hati Rasulullah dari hadis beliau mengatakan al-mar'atu salihatu khairun min huril 'ain, kata beliau. Wanita solihah di dunia itu lebih mulia, lebih afdal, lebih baik daripada bidadari surga. Jadi wanita di surga, istri-istri solihah itu lebih cantik, lebih afdal, lebih baik daripada bidadari di surga. Tentu itu sebagai obatan hati buat ibu-ibu supaya semangat lagi solehahnya kan gitu. Kalau enggak nanti cemburuan sampai di akhirat masih cemburuan gitu. Padahal ya kalau kita tahu makna doa setiap selesai sholat tarawih itu seandainya ibu-ibu tahu itu mungkin cemburu. Cemburunya di mana? Ya Allah, nikahkanlah saya dengan bidadari surga. Kalau diterjemahkan bahaya para imam. Itu artinya wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Itu kan doanya. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Ya Allah, dengan bidadari surga, ya Allah nikahkan saya nanti sandingkan saya dengan dia di sana. Atau nikahkan saya dengan dia di sana. Kan kalau diterjemah parah nanti itu ibu kata. Untung ibunya ngamini aja di belakang. Amin. Enggak tahu artinya kan gitu. Padahal itu artinya. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin labisin, dan kami minum pakai minuman yang paling mahal, terbuat dari emas, perak, intan, berlian dan seterusnya. Wah, pokoknya isinya kemewahan dunia akhirat lah intinya. Kalau doa setelah tarawih biasanya wa bihurin 'ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin labisin wa min tu'amil jannati akilin, dan makanan-makanan di surga ya Allah kami mohon untuk menikmatinya dan seterusnya. Tapi untung ibu-ibunya nggak paham. Ya, tapi saya nggak pernah terjemahkan itu ya kan. Nanti bisa nggak mau ngamin ibu-ibunya kan. Nah ini terkait hadis Rasulullah SAW. Wa inna fi sholati la shifaan. Sesungguhnya di dalam sholat itu adalah obat. Sesungguhnya di dalam sholat itu adalah obat. Banyak orang yang mentajribiyah, melakukan eksperimen, penelitian, bahkan melakukan pada diri sendiri gitu. Ketika dia pilek, dia lama-lama kan sujudnya, akhirnya semua darah yang dipompa oleh jantung ini akan menuju kepala, kemudian kepalanya lebih press, akhirnya semua yang menghambat itu, menyumbat pernafasannya bisa keluar, itu bisa diniatkan bisa ditajribiyah, bisa dibuktikan dengan cara tadi melamakan sujudnya. Dan melamakan sujud ada hadisnya, ada dalilnya bahwa aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun, kata Rasulullah. Paling dekat posisi seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fa'atillal sujuda iza istata'tum ya. Maka lamakanlah sujudmu kalau engkau mampu.
Ya sewajarnya lah, kalau jadi imam juga nggak nyoleh-nyolehin banget dirinya gitu. Mentang-mentang soleh yang lama, kasihan makmum di belakang. Ya kalau sendirilah ya. Itu wa inna fis sholati la syifaan, karena dalam sholat itu ada obat. Minimal kalau kita sebelum sholat ngantuk, kita wudhu segar, sholat itu minimal sebagai obat diri kita bahwa semangat dan segar gitu. Tapi itu secara ya physically lah ya, secara anggota badan kita yang merasakan. Tapi lebih dari itu sebenarnya hati, obatan hati yang begitu penting kita, yang nggak kelihatan ini yang perlu kita ini bersihkan ya. Kemudian waju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah itu mengatakan dan dijadikanlah salat itu sebagai obatan hati saya. Dijadikan salat itu sebagai pelipur lara saya, kata Rasulullah. Kemudian wa innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dzunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atikihi fa kullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Ini mungkin yang jarang kita tahu. Kalau sholat, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat, kemudian dia datang dengan dosa yang berada di kepalanya, dosa kita misalkan kita taruh di kepala, atau fawudi'at ala ra'sihi atau ala atikihi, atau di pundaknya, sholatnya saking banyak dosanya ada di kepala, ada di pundak misalnya. Fakullama raka'a aw sajada, ketika dia sholat kemudian ruku atau sujud, kata beliau, tasaqatat anhu dzunub, maka berguguranlah, berjatuhanlah dosa yang dia lakukan itu. Jadi ketika kita sholat kemudian datang dengan sholat itu bawa dosa, dipikul di pundak ataupun di kepala. Kemudian ketika seseorang itu sujud, ruku atau sujud, maka kata Rasulullah tasaqatat anhu, maka berguguranlah, berjatuhanlah dosa-dosa kesalahan yang dilakukan. Ini sebagai sekali lagi motivasi buat kita supaya sholat itu semangat. Ya bukan sekedar sholat menyelesaikan kewajiban, selesai sudah gitu. Nggak ada pernah menikmati menghadirkan hati atau menghadirkan Allah sebagai yang kita sembah seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Al-Awsat ya, riwayat Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Jadi sahih hadisnya. Nanti bisa dicek kembali hadisnya. Wa qala al-ulama terakhir, inna sholata afdhalul ibadatil badaniyah, yaitu salat adalah seafdal, seutama-utama ibadah badan. Jadi badan ini kalau beribadah, tubuh kita ini kalau mau beribadah, seafdal-afdalnya adalah dengan salat. Fa farduha afdalul furud. Fardu salat itu paling baik fardu. Paling baik salat, paling baik kewajiban itu adalah salat. Paling baik kewajiban itu adalah salat. Wa farduha afdalul furudi. Kewajiban salat seafdal kewajiban. Wa nafluha afdal nawafil, dan salat sunnahnya salat itu paling afdal daripada salat sunnah yang lain. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa ini kata ulama, tetapi ya ini kata ulama. Tapi bagaimanapun walaupun kata ulama, karena Rasulullah itu dalam hidupnya hanya meninggalkan dua perkara. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulillah. Pertama, Rasulullah itu meninggalkan, ketika saya mati, kata beliau, saya tidak meninggalkan pusaka, tidak meninggalkan warisan, hanya meninggalkan dua warisan. Pertama, Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi Rasul itu meninggalkan ulama sebagai warisan Rasulullah. Jadi ulama itu ya pewaris nabi. Lisan yang paling mulia setelah lisan Rasulullah ya para ulama. Jadi kata ulama di sini, inna sholata afdhalul ibadatil badaniyah. Salat itu adalah seafdal seafdal ibadah secara fisik, secara badan. Nah, ini sedikit pembahasan tentang muqaddimah lah, pembukaan daripada kitab salat. Mungkin sebelum kita nanti masuk ke bab berikutnya tentang auqatis shalah, tentang waktu-waktu sholat, nanti bisa kita
lanjutkan. Kalau ada yang diskusikan bisa dipertanyakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan terkait masih definisi sholat ini sama keutamaan sholat ini baru sebagian kecil daripada keutamaan sholat. Masih banyak lagi kitab-kitab lain yang menjelaskan keutamaan sholat tadi. Kalau yang kita baca tadi kan kita datang dengan dosa di kepala, ditaruh di pundak, itu akan hancur, akan jatuh ketika kita sholat. Sebesar apapun dosa kita, lakukan sholat, tasaqarat anhu dzunub, maka akan berguguran bersamaan dia ruku atau sujud saat itu. Ketika dia jatuh di ketika ruku, maka sujud akan jatuh. Berjatuhanlah kesalahan dosa yang dilakukan. Dan banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat itu sendiri, supaya kita termotivasi semakin semangat dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang masyhur, yang kita terkenal, yang biasa kita dengar, as-sholatu awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah ibadah sholat. Wa idza shalahat shaluha sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baik juga amalan yang lain. Kalau sholatnya fasada sa'iru amalihi. Kalau dia buruk, jelek ataupun rusak amalan sholatnya, maka yang lain bisa dipastikan jelek, seperti itu. Maka yang pertama kali dihisab itu yang ditanya sholatmu seperti apa. Allah alam, mungkin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, sholat selama kita hidup ini kan banyaklah kita meninggalkan sholat ini kan. Baik itu disengaja atau tidak sengaja, itu istilah banyak selama kita hidup. Adakah amalan sholat apa namanya yang bisa untuk menutup sholat kita yang kelewat itu? Itu aja Pak. Baik, yang pertama sekali lagi kita kembali ke pembahasan awal ya, bahwa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, ataupun kalau bahasa yang lain hukum itu akan berlaku kepada orang yang sudah mengilmukan. Jadi manakala ada seorang yang meninggalkan sholat dalam posisi tidak tahu bahwa sholat itu tidak wajib, maka bagi dia tidak ada hukum. Tetapi ketika sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib, maka ketika dia tidak sholat, dia dalam bahasa fikih wajib mengqadha, kan gitu. Konsekuensinya seperti itu setelah dia tahu. Tapi selama dia tidak tahu, tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa sholat itu wajib, ada rasa malas, kemudian tidak melaksanakan sholat, maka dalam posisi ini dia ada dalam fikih itu ditanya dulu, kamu kan nggak sholat kenapa? Saya tahu sholat itu wajib, tapi saya malas. Berarti dia termasuk orang yang fasik namanya, orang yang Islam tapi tidak berlaku seperti orang Islam. Maka dia tetap masih Islam, kemudian hanya perbuatannya saja yang tidak mau sholat, itu yang malas, yang dikategorikan fasik. Tapi kalau dia mengatakan kenapa nggak sholat, ini dalam konteks kitab mengatakan kalau ada di suatu wilayah daerah itu yang bertanya seperti ini tuh mohon maaf pemimpin di situ. Berarti kalau lingkupnya RT, maka RT yang nanya. Ini kalau dalam idealnya dalam hukum fikih ya, seperti itu. Kenapa kamu nggak sholat? Oh, enggak, sholat itu nggak wajib, bilang. Dia dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, dan dia mengkhianati ataupun mengingkari kewajiban sholat. Maka jelas dipertanyakan akidahnya. Maka dia bisa dipastikan orangnya bukan fasik lagi. Seorang yang mengatakan sesuatu yang wajib lalu dia mengatakan tidak wajib, itu sudah jelas, apalagi tidak mau sholat atau apa itu menyembah-nyembah, itu sudah, mohon maaf, sudah kategori kafir. Seperti itu yang bahaya. Jadi kalau ditanya, saya tahu sholat itu wajib tapi saya malas, maka dia berdosa karena malasnya. Tapi ketika dia mau bertaubat, maka sebaiknya dia akan mengulangi sholat yang selama dia tinggalkan. Lalu bagaimana cara kita, karena sudah saking banyaknya kita tidak bisa menghitung misalkan.
Saya waktu setelah balik, akil balik, kemudian saya pernah tidak melakukan sholat, terutama sholat subuh, asar, yang sering-sering mainan lah gitu ya. Bagaimana caranya supaya kodok sholat saya yang begitu banyak misalkan, menurut dia yang ingin taubat. Jadi kalau pribadi saya ini, saya sendiri ya, mengatakan bahwa pertama orang yang ada niatan untuk memperbaiki diri atau ingin baik, itu sudah luar biasa. Allah berikan hidayah sudah luar biasa. Ketimbang selalu terjerumus dalam tidak mau tadi sholat ya, itu sudah kita hargai yang sangat berharga seperti itu, dengan harga yang sangat luar biasa. Kemudian ketika dia mau melakukan mengkodok sholatnya, itu lebih daripada luar biasa lagi gitu. Ketika dia mau ingin saya kira-kira saja lah, kita kira-kira saja gitu, saya tidak pernah sholat itu, kalau hitung-hitung paling seminggu lah atau sebulan, maka dia betul-betul niatkan sholatnya dikodok selama sebulan. Supaya tidak repot, maka cicil per hari 10 misalkan. Hari ini 10 sholat subuh, besok 10 sholat subuh, besok lagi 10 sholat subuh. Sudah selesai itu 3 hari subuhnya. Besok lagi saya mau zuhur, di hari keempat zuhur 10 kali zuhur, berarti 40 rakaat. Kalau mau seperti itu bisa saja. Iya bisa dicicil gitu ya, dicicil. Kalau nggak mau repot, hitung saja. Kalau kita sholat 5 waktu, sebelum sholat subuh 2 rakaat, niatkan kodok sholat subuh. Nanti sebelum sholat zuhur 2 rakaat, niatkan sholat kodok subuh. Setelah sholat zuhur ada ba'diyah, niatkan kodok subuh. Sudah 3 kan. Nanti sebelum asar sholat sunnah lagi. Kita tidak usah sholat sunnah, kita sholat kodok aja, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kan. Nggak usah kunut, nggak apa-apa. Kunut itu sunnah abad. Nanti kalau kunut ketahuan kamu sholat qobliyah atau kodok subuh, nggak usah. Ya intinya aman lah. Kalau dalam rumah nggak apa-apa ya. Kemudian sholat maghrib, sholat 2 rakaat, niatkan subuh, itu selesai. Ya hitung-hitung saja lah, hitung-hitungan gitu. Itu bagi yang memang ingin mengkodok sholatnya. Kalaupun saya kembali ke tadi, dia tidak mengkodok karena yakin baru tahu kalau wajib kodok, ternyata sudah ilmunya berlaku setelah dia tahu. Seperti itu. Gampang-gampang saja lah. Kalau kita terlalu kamu wajib mengkodok, nanti nggak jadi, sudah saya berbuat baik, nggak jadi saya mau, itu parahnya nanti kalau kita kasih tahu seperti itu. Tapi yang jelas sekali lagi hukum itu berlaku. Misalkan saya baru tahu ilmunya ini setelah umur 40 tahun misalnya, ya maka ilmu itu akan berlaku setelah dia mengaji, setelah dia tahu ilmunya. Maka apakah ada amalan ketika kita mau sholat pada waktu itu atau pada saat itu, maka sholat kita yang lain akan terpenuhi? Ada dalam sebuah kitab disebutkan, banyak kitab yang lain juga, ada namanya sholat kafaroh, namanya sholat pembebasan daripada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Itu terjadi biasanya nanti saya ulang baca ya, kalau tidak salah ini di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita sholatnya liada ilfawat, itu nanti ada niatnya. Saya sholat fardu sholat untuk melakukan sholat yang pernah ditinggalkan selama hidupnya lah gitu. Selama hidupnya. Maka ketika dia sholat, saya lupa berapa rakaatnya, nanti saya baca lagi. Yang jelas dilakukan kalau tidak salah di hari Jumat terakhir, kalau anda hari Rabu terakhir, rasanya di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Itu berarti nggak bisa sembarangan ya Ustaz ya? Betul. Tetapi ini catatan khusus di bulan di Jumat terakhir. Betul, terakhir di bulan Ramadan, nggak sembarangan. Jadi gini juga. Dan ini bukan bab untuk memudah-mudahkan. Jadi orang nanti kalau tahu gitu saya nggak sholat, nanti sholat pas waktu itu, kan bahaya juga. Kalau orang salah paham, kalau gitu saya nggak usah sholat subuh, zuhur, asar, nanti sholatnya waktu itu juga parah. Makanya ilmu itu tidak semua bisa dikonsumsi oleh orang yang secara umum. Kalau kita yang ngaji ini kan tahu dasarnya tadi pertanyaannya, kemudian ilmunya, sehingga kita tidak akan meremehkan, karena kita tahu orang ini berangkat dari kesadaran ingin mengkodok sholatnya. Berarti dia ini betul-betul ingin memperbaiki diri ke depan kan gitu. Tapi kalau orang yang salah paham, ini ada amalan yang kalau kita lakukan sholat-sholat sebelumnya akan tertunai gitu. Wah ini kan bisa parah gitu. Makanya ulama itu ada 2 pendapat ketika sholat orang yang meninggal dikodokkan sholatnya.
atau tidak dikodokkan sholatnya. Itu dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib dikodokkan sholatnya oleh keluarganya. Kalau nggak mampu maka dia suruh orang lain, dibayar orang itu untuk mengkodokkan sholat orang yang meninggal. Ada yang mengatakan nggak usah dikodok, apa yang mau dikodok? Karena dia selama hidup wajib sholat, tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, baring, nggak bisa baring, pakai kedipan mata. Kalau nggak bisa pakai kedipan mata, pakai hati. Nggak bisa wudhu, nggak usah wudhu. Nggak bisa tayamum, nggak usah tayamum. Atau tayamumkan orang-orang lain kalau memang nggak bisa, kan gitu, bisa minta tolong saya ditayamumkan atau diwudukan kan. Tinggal kita serah terima aja ketika dia basuh muka kita, niat dalam hati, ya niat saya berniat wudu atau nawatul wudu kan bisa. Butuh orang bantuan orang lain. Nggak ada alasan intinya. Sesakit apapun, madama aqluhu tsabitan, kata dalam ibarat kitab I'anatul Talibin itu. Wajib sholat itu selama akalnya masih ada di dalam pikirannya, dalam hatinya, itu wajib sholat. Maka apa yang harus dikodok? Kata ulama itu, logikanya benar juga. Nah kalau saya tahu Ustaz, tapi seminggu orang tua saya nggak pernah ingatkan sholat, dia juga nggak pernah sholat dalam hati atau dalam pakai gerakan mata gitu, kedipan mata. Maka hal seperti ini yang perlu dikodokkan sama yang paling berhak, yang paling pas ya adalah anaknya, anak keluarganya lah gitu yang ditinggalkan. Itulah yang diwajib kodokkan. Ya selama seminggu berarti hitung saja, subuhnya 7 hari, zuhurnya 7 hari, asar, maghrib, isya dan seterusnya, kan? Itu aja cara ngitungnya. Jadi ulama itu berbeda pendapat terkait itu. Dan pribadi saya itu mengambil dua-duanya. Terkadang saat saya memastikan orang ini soleh luar biasa, ketika dia sakit dia sholat, diingatkan sama keluarganya sudah waktu asar, terus komat kamit mulutnya pasti dia sedang baca sholat, walaupun nggak sempurna ya, karena sakit. Kita yakin seperti itu. Dan ada yang kita lihat memang nggak pernah bergerak sama sekali nih, hatinya juga nggak dengar kita atau apa, maka ketika dia mati atau apa, kodokkan sholatnya. Maka saya kadang pakai itu. Jadi kemarin almarhumah ibu itu saya hitung, kalau hitungan pribadi saya ingat beliau tidak sholat itu lepas kontak itu 2 minggu. 2 minggu terus saya minta anak-anak pondok di dekat rumah itu ada anak santri-santri mengkodokkan sholat beliau. Tetapi karena ada Kak Tuan itu menghukumi, nggak usah hitung 2 minggu, hitung 2 bulan saja. Karena santrinya 300-an, sekali sholat sudah selesai itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa 300 orang itu berarti selesai sudah. Ya, mau 3 bulan sebenarnya bisa. Maka ya sudah, ambil 2 bulan kata beliau. Dan kita sebagai penghargaan buat mereka ya kita kasih seala kadarnya gitu, supaya mereka juga yang wajib sholat itu sebenarnya keluarganya, tapi kita minta tolong sama santri. Dan santri itu senang sekali dapat dapat makan tambahan gizi, terus ya pulangnya minimal pakai beli sabun. Itu praktik kami lah gitu di Lombok. Ya terkadang saya mengatakan, nggak usah dikodokkan karena beliau sholatnya hormat waktu, memang namanya hormat waktu itu ketika ada waktu dia sholat, walaupun dia nggak dalam keadaan nggak wudu, nggak tayamum, tapi tetap sholat. Maka ketika dia meninggal, sholatnya yang tadi hormat waktu itu akan menjadi sholat adaan yang betul-betul dia bebas daripada sholat kewajiban sholat. Yang parah itu ya tadi nggak sholat, nah itu yang menjadi masalah. Nggak sholat dia, itu yang dikodokkan. Maka kita sebagai anak, kita lihat ya, orang tua kita ini memang selama beliau sakit kita ingatkan sudah waktu asar. Kalau beliau bilang ayo tuntun saya, kamu baca, biar saya juga bisa baca. Jadi seperti saya orang tua kemarin ketika di Lombok sebelum meninggal, ayo ikut baca Allahu Akbar, lepas niat, baca niat, terus baca Fatihah, saya baca Fatihah juga, beliau baca Fatihah. Sekalipun nggak kedengaran, kita baca, jangan nyaring, nanti dia pasti dengar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal, terus ruku, sujud dan seterusnya seperti itu. Itu kalau orang tuanya anaknya peduli biasanya. Tapi kalau anaknya nggak peduli, kan nggak tahu ilmunya, ya biasa aja gitu. Itu yang memang bedanya kepedulian itu ya. Ada kulihal itu ada nanti yang lebih jelasnya insyaallah pertemuan depan kita mungkin bahas sedikit terkait sholat tadi supaya tidak mengentengkan. Sama kayak tadi kalau kita dipakai itu nanti kartu truf gitu.
seperti tadi, kalau dia mati terus dikodokkan sholat, enteng banget, berarti banyak yang nggak sholat nanti. Nah, kalau saya mati nanti kodokkan sholat saya, kan? Jadi kayak mesen gitu jadinya. Itu bab ulama yang nggak bolehkan. Artinya nggak usah dikodok nggak usah dikodokkan. Itu kata beliau, karena nanti bisa orang-orang meremehkan sholat. Sebagian ulama seperti itu. Tapi kita ambil mana yang terbaik kayak tadi. Kita lihat kondisi. Kalau almarhum sekiranya soleh, soleha, baik, ketika diingatkan sholat ya sudah, gak usah dikodokkan. Karena beliau sholat gitu. Sekalipun nggak wudhu, nggak tayamum ya. Oke, mungkin ada lagi. Cukup. Oke, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya tidak salah, Ustaz menjelaskan bahwa bacaan sholat itu kalau bisa dijaharkan saja, dibacakan talqin wajibannya kan. Saya juga ingin Ustaz, ingin penegasan. Saya pernah juga bertemu orang-orang yang beliau itu mungkin orang-orang tersebut sudah mungkin nggak tahu tingkatannya apa juga. Beliau tidak menjaharkan. Artinya hanya kalau saya perhatikan tidak menggerakkan itu bagaimana Ustaz? Apakah memang itu dalam fikih itu bagaimana? Ada penjelasan khusus? Jadi kalau seseorang sholat ini biasanya kan kita secara umum orang awam menilainya dengan kacamata fikih ya. Ketika dia sholat, kemudian bacaan yang 5 tadi itu syarat, ada rukun syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama itu ayus mi'anab sahu. Syaratnya harus didengar oleh diri sendiri. Bacaan sholat itu, walaupun sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat yang bacaan yang dia baca minimal dia dengar oleh diri sendiri. Jadi bacaan Fatihah, ya pastilah kita dengar sendiri bacaan kita kan gitu. Nah itu syaratnya. Tapi ketika dia sholat kemudian tidak pernah menggerakkan mulutnya sama sekali, maka dia sudah gugur dari pengertian sholat secara syariat. Secara fikih dia sudah tidak sah sholatnya. Bisa dikatakan tidak sah. Karena syarat akwal itu, ucapan itu, kecuali yang tadi mungkin beliau kitab sunuzon, mungkin beliau bisu gitu kan, nggak mungkin akan berbicara, nggak mungkin dia akan baca secara orang normal gitu. Maka kembali ke tadi, kalau kita melihat seseorang sholatnya kok dia nggak berdiri, nggak menggerak-gerikkan mulutnya, tapi kita tahu dia bisa bicara, itu antara belum nyampe ilmunya atau saking apa ya seperti itulah kita melatih sunuzonnya. Maka dalam fikih bisa dipastikan tidak sah karena syaratnya tadi tidak tercukupi. Ayusmi anafsahu, harus didengar oleh diri sendiri bacaan kita itu. Kemudian ada syarat-syarat lain yang disebutkan dalam kitab Kasifatus saja ya. Syarat bacaan itu harus didengar, salah satunya didengar dari sendiri. Kemudian bacaannya harus pas, di mana tasydidnya, di mana sukunnya, di mana fathahnya, baca fatihahnya, pokoknya bacaan yang 5 wajib tadi, takbir, fatihah, sholawat, tahiyat sama salam. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Itu dalam syarat mengucap salam ada. Harus alif jelas dibaca ketika sukun bertemu dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyahnya atau izhar idgham qamariyah. Jadi harus ada a-nya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya itu bisa dipastikan tidak sesuai syaratnya dalam. Jadi setiap rukun bacaan sholat itu ada syarat sahnya dalam membacakannya. Fatihah juga seperti itu, berapa tasydidnya, berapa sukunnya, berapa di mana kita waqaf, wasol dan seterusnya. Itu nanti ada detail pembahasannya pada babnya nanti insyaallah. Cukup ya? Insyaallah mudah-mudahan ada barokahnya bisa kita amalkan. Kemudian mudah-mudahan ini sebagai saya pribadi juga untuk belajar, kita semua belajar bagaimana memperbaiki ya sholat kita. Insyaallah kalau sudah sholat baik nanti hubungan ataupun yang lain insyaallah akan baik. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita niatkan, hajatkan, kemudian kita sebagai hamba Allah diberikan taufik hidayahnya. Allah perbaiki keadaan kita, Allah perbaiki sholat kita, keadaan semuanya. Mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu Wa Taala tujuan kita, dan mudah-mudahan sholat kita menjadikan kita bukan lagi beban bagi kita, tetapi sebuah keharusan, kewajiban yang memang
kita senang melakukannya karena kita mengilmukan dari tadi, mengilmukan dari awal tadi. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Amin. Allahumma salli ala walidina Muhammad wa ala rasulillah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.